Hello and what's up Perjangkis. Sekarang kami sudah bersama dengan Nissan Livina Sport Package tahun 2020. Dan mobil ini, well, kalau dari Mitsubishi Xpander itu kan ngebangga-banggain kaki-kaki kami itu derivatif dari Evo 10 gitu. Nah sekarang Nissan bisa ikut berbangga karena styling dari si Livina Sport ini seolah menjadi derivatif dari Nismo. Iya. Dan makanya selain itu pun mobil ini memiliki banyak banget keunikan yang tidak dimiliki oleh Livina VE yang menjadi basis dari mobil ini. Kalau gitu sekarang kita bedah aja luar dan dalam tanpa berlama-lama lagi. Start your engine. Nah, Tojangkis, kalau kita mau mulai ngomongin soal driving impression dari si Livina Sporty Package ini, pertama-tama, yang ini unitnya itu udah laku, jadi kita nggak bisa bawa keluar dealer. Kedua, pas kita pindahin dari gudang ke tempat kita syuting di parkiran ini sih, itu nggak ada bedanya dari rasa berkendara dengan Livina standar, mulai dari performa, rasa gas, rasa setir, bahkan bantingan, semua plek-plek sama, karena memang, ya secara spek dia sama gitu. Jadi mungkin lebih ke kosmetik kali ya ubahannya. Yuk kita lanjut ke eksterior dulu, let's go! Eksterior selain dibalut clear hitam yang membuatnya tampil lebih misterius, juga ditambahkan beberapa aksen merah seperti di body kit dan di spion yang membuatnya tampil semakin racing. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, berhubung ini unitnya sudah punya konsumen, jadi ini memang kita nggak bisa drive. Tapi nggak perlu khawatir, kenapa? Karena kita sebenarnya pernah bikin video Livina yang ini. Nah, di situ. Dan ini tuh rasa berkendara itu identikal dengan Livina VE. Jadi walaupun dia racing dan sporty dan ala-ala Nismo, sebenarnya secara spek dan secara mekanikal dia sama persis, sehingga rasa berkendara pun tetap sama. Makanya sekarang kita lanjut mending kupas eksteriornya. Apa aja sih bedanya ini dengan si VE yang standar gitu ya. Mulai dari atas, antena masih shortwall biasa, di sini ada yang ala-ala winglock sama seperti biasa, kacanya juga belum ada defogger sama seperti yang biasa. Kemudian pas contohnya kita buka, yang kita suka dari Livina juga masih ada, yaitu ada welcome lamp ya. Jadi dia bakal otomatis nyalain lampu senjanya yang bentuknya boomerang shape seperti ini. Ini kita suka nih kalau malam tuh kayak lebih striking justru dibanding Xpander, karena dia kayak lazy ngeblok gini, dan ini ciri khas Nissan banget gitu. Walaupun sisa dari taillights-nya untuk lampu senja, lampu sen itu masih bulb. Namun sama seperti Xpander yang keren, lampu mundurnya justru yang LED gitu ya. Itu agak unexpected untuk LMPV. Di bagian sini dia juga ada reversing kamera ya, karena kan kameranya juga memang salah satu aspek dari mobil ini tuh yang paling dijual, karena kameranya bahkan lebih canggih dibanding tipe VL sekalipun. Selain itu ada dua buah titik sensor parkir di sini, dan di bawahnya ini yang menjadi pembeda paling jelas dibandingkan dengan tipe VE biasa, yaitu untuk bagian diffuser bagian bawahnya sini kan yang dia twin gini ya. Ini tuh warnanya bukan hitam, bukan silver juga seperti VL, tapi dia warna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan gak sembarang merah, ini warna cat yang dipakai itu kayak warna catnya ruby red yang punya Nissan ya. Jadi agak crimson, agak pinkish gimana gitu. Jadi merahnya terlihat lumayan unik. Jika beralih ke bagian side profile, di sini juga masih jelas ciri khas dari Livina VE-nya ya. Pertama-tama dari bagian beltline sininya, dia tuh masih berwarna hitam doff seperti ini, nggak seperti VL yang seperti itu tuh. Itu kan beltline-nya chrome ya. Tapi menurut gue justru nice decision. Kenapa? Karena ini kan auranya tuh sporty. Jadi kalau chrome menurut gue justru agak nggak masuk. Hitam seperti ini lebih matching. Begitu juga dengan door handle-nya. Dia sama memang model grip type, tapi dia tidak seperti VL yang door handle-nya sudah chrome. Dia masih body color seperti ini. Lagi-lagi pilihan yang bagus untuk mobil yang memang bertemanya tuh sporty gitu. Dan tentunya di samping sini yang menjadi pembeda paling jelas dari Livina VE biasa, adanya side skirt di bagian bawah sini yang berwarna merah yang matching seperti di belakang gitu ya. Merah ketemu hitam itu really nice. Dan merahnya nggak cuma di situ. Tentunya
Spion ini juga dia sudah warna merah, dan ini tuh bukan kayak merah tempelan atau stiker gimana. Ini merah itu bener rapi karena emang covernya tuh dipakai cover yang berwarna merah. Udah auto retract, electric retract. Kalau kita buka tutup, jadi pun dia akan otomatis kebuka sendiri seperti ini. Dan tentunya di sini pun sudah ada kameranya, karena kan lagi-lagi kayak yang gue bilang, mobil ini kameranya lebih canggih dibanding yang tipe VL sekalipun, karena ini kamera 360. Dan masuk ke bagian kaki-kakinya, sayangnya di sini walaupun dia sport package, dia tidak mengubah apapun dari bagian kaki-kakinya, baik itu dari pelek, dari ban maupun dari sisi mekanisme ya. Jadi sama semua. Dan ini peleknya sendiri bawaan Livina two-tone polish palang 5 seperti ini dengan ban Dunlop NASF yang ukurannya 205/55 R16. Jadi pelek 16 inci. Pengereman di depan cakram, di belakang tormol, dan dia udah ada ABS dan electronic stability control gitu udah ada. Jadi ya secara keamanan sebenarnya udah cukup oke sih, oke lah. Oke. Dan di depan sini pastinya secara overall dia memang masih terlihat lumayan serupa dengan Livina pada umumnya. Ada V-motion grill yang besar di sini. Ini pun sudah black gloss. Jadi sebenarnya udah lumayan bagus dari Livina awalnya gitu ya, Livina VE. Kemudian ini pun sama seperti Livina VE. Jadi dia kelebihan dibanding Expander juga, pas kalian kontak on dia udah ada DRL di bagian sininya gitu. Jadi benar-benar ada truly built-in DRL-nya. Dan pada saat kalian nyalain lampu senja, DRL titiknya mati, nyala. Jadi ini ya lampu senja dengan efek frosted yang benar-benar ini Nissan banget, karena ini boomerang shape gitu. Lampunya juga masih sama persis karena dia masih halogen multi reflektor dengan lampu sen di bagian bawah sini halogen, dan lampu lamp di bagian bawah sini juga masih halogen juga. Bentuknya kita suka karena ini integrasi lebih bagus dibandingkan dengan Expander yang bulat nonjol sendiri gitu. Kemudian bedanya apa dengan yang VE biasa untuk si sport package ini? Yang pertama bedanya adalah tentunya di sini. Nah ini kan ada kamera nih di sini kan di bagian bawah grill yang lagi-lagi integrasinya juga bagus ya. Dia nggak kayak yang aftermarket gitu, benar-benar terlihat pas gitu ya, nggak maksain. Dan tentunya mobil ini udah kamera 360 yang ntar kita bakal demoin di dalam karena kameranya juga cukup canggih. Ada kayak virtual view kayak BMW-nya gitu, itu cukup nice. Dan tentunya pembeda yang paling besar dari depan adalah lip splitter di bagian bawah sini ya. Yang tadinya kalau di bagian VE itu kan dia hitam doff, atau di VL seperti itu dia warnanya silver gitu kan, lebih main aman. Kalau di sport package dia lagi-lagi berwarna merah. Jadi gak cuma dari belakang dan dari samping, namun dari depan tetap mempertahankan kesan racing dengan warna merah yang seperti ini gitu. Dan secara overall, menurut gue tuh si Livina Sport Package ini tuh kalau diibaratkan fast food, dia tuh kayak spicy fried chicken gitu. Bukan panas spesial, karena panas spesial itu kan Livina VL gitu kan, yang memang lebih di atas dan lebih mewah lagi. Tapi ini kayak versi lebih pedas dibandingkan dengan Livina VE biasa. Dan tentunya karena mobil ini pun sudah laris, kemarin juga laku, dia hanya limited slot ke 100 unit, jadi lumayan limited juga. Interiornya walaupun color combinationnya sama dengan Livina VE standar, namun untuk joknya sudah dibalut kukulitan dengan aksen merah di stitching dan pipingnya, dan kamera di head unit yang makin canggih. Dan hal pertama yang kalian notice berbeda dengan VE standar pas kalian mau masuk si sport package ini adalah di bagian pintu bawah situ itu ada sill plate aluminium yang dengan tulisan Livina gitu. Oke, tulisannya memang bukan sport package, tapi at least ini menambah kesan mewah dibanding Livina VE standar yang gundul gitu ya. Oke, sekarang kita masuk. Jadi itu jadi interior dari si Livina Sport Package tahun 2020. Dan pertama-tama sebelum kita bedah, seperti biasa kita kasih lihat kuncinya dulu ya. Kuncinya itu seperti ini. Nah ini ada logo Nissan, dan karena dia memang basisnya VE, tentu dia belum smart key ya, makanya masih kunci putar biasa seperti ini. Dan di bawah sini ada dua tombol, lock, unlock, udah seperti itu. Sekarang kita pengen coba dengar juga suara mesinnya. Apakah karena sport package mesinnya suaranya jadi gahar? Apakah ada Nismo tuned exhaust di belakang? Kita dengerin dulu suaranya. Nah tuh guys, bicara soal dapur pacu, walaupun namanya Livina Sporty Package, sayangnya dia nggak ada peningkatan performa dibanding Livina VE yang standar ya. Yang artinya, mesinnya juga masih serupa dengan Mitsubishi Expander, kodenya 4A91, inline 4 1500cc, dengan teknologi Twin VTC kalau bahasa Nissan.
Kalau bahasa Mitsubishi itu MIFAC. Tenaganya 102,5 horsepower dengan torsi 141 Nm yang dimate ke transmisi 4-speed automatic torque converter. Dan ini bisa akselerasi 0-100 dalam waktu 13,8 detik. Jadi memang nggak sporty-sporty amat. Wak, wak, wak. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang dia tidak ada tuningan exhaust ataupun perbedaan di mesin. Seperti yang gue bilang, ini memang rata-rata kosmetik dan teknologik gitu ya. Jadi nggak ada ubahan secara performa gitu. Untuk interiornya, secara material, secara desain, ini pun masih plek-plek persis sama banget dengan Livina VE yang menjadi basisnya. Dia masih two-tone, warna hitam dengan kombinasi warna coklat seperti ini gitu ya. Sama seperti VE juga, dia pakai aksen black wood panel seperti ini. Semua kompartemen segala macam di sini pun masih sama dengan Livina VE, dengan door trim yang juga masih serupa, dengan fake stitching di mana-mana yang serupa juga dengan Livina VE gitu. Perubahan kedua adalah di bagian kursinya ini, karena joknya sekarang, kalau yang tadinya kan dia brown fabric gitu ya, matching sama ini gitu, sekarang dia brown leatherette ya. Jadi dia kekulitan seperti ini. Dia kombinasi warnanya sama kayak dashboardnya, coklat dengan hitam. Namun yang membuat dia makin spesial karena kan dia racing gitu, maka stitching di sini dibuat dengan warna merah gitu, yang benar-benar kelihatan sangat sporty, dengan piping pula di bagian backrestnya ini yang sangat sporty karena pipingnya berwarna merah. Dan kalian tahu partinya kan. Pribadi sih gue masih lebih demen leather yang ada di Livina VL gitu ya, tapi it's okay lah, desainnya ini jauh lebih striking dan lebih complicated gitu. Masuk ke bagian tengah, dia masih mendapat head unit seperti ini yang touchscreen, yang gue juga udah suka karena ini sama seperti yang ada di Datsun Cross adik gue. Ini salah satu head unit yang canggih di kelasnya. Kenapa? Karena selain dia udah bagus banget secara resolusi, gini-gini segala macam, dia udah bisa Bluetooth teleponi segala macam gitu ya. Dia juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi benar-benar secara fitur, head unit ini one of the best in the class gitu. Yang menjadi daya jual dari mobil ini lagi, seperti yang gue bilang, adalah kameranya kan. Di sebelah 12 volt socketnya, ini kan tadinya kan ada black key di sini ya. Ini sekarang jadi button untuk mengaktifkan kamera 360-nya. Jadi kita bisa pencet di sini. Nah, jadi kameranya bakal langsung nongol di sini. Kita bisa cycle ya. Ini ada top down view, ada front view. Kalau kita pencet lagi, di sini juga ada back view, ada side view, kemudian ada another side view, ada juga fish eye view untuk keliling gitu di bagian samping, depan dan belakang. Ada ini yang gue bilang kayak bird eye view gitu yang 3D mobilnya. Ada wide front view, ada wide rear view, kemudian ada top down front view, ini kayak lagi main racing game gitu. Ada top down rear view, dan balik lagi ke bagian eagle eye view. Jadi benar-benar banyak banget view-nya gitu ya. Dan semuanya pun image-nya di stitch dengan cukup baik, itu yang gue suka, benar-benar terasa premium gitu. Oke, really nice. Sisanya masih sama, AC masih yang belum digital, tapi di atas sudah clicky seperti ini, udah bagus. Ke bawah lagi dia udah ada tempat penyimpanan di sini yang ada rolling door ala ITC. Transmisi pun masih serupa, 4-speed automatic torque converter, ada 2 box cup holder, dan karena ini basisnya Livina VE, Livina VE kan belum ada kayak penyimpanan rolling door kayak Livina VL, kayak Expander Sport gitu kan. Jadi penyimpanan di sini masih berbentuk kayak flimsy box gini, yang memang covernya sih agak mirip kayak trash bin gitu ya, tapi ya oke lah. Masuk bagian driving position, di sini lagi-lagi kerasa juga bawaan Livina VE-nya karena setirnya belum kulit, masih poliuretan biasa, tapi at least sudah dapat steering switch di sebelah kiri, ada voice command untuk Bluetooth teleponi, dan untuk SIG plus untuk mode-nya juga dan volume gitu ya. Di kanan blank karena belum dapat cruise control. Dan ini yang disayangkan juga, di bagian speedometernya dia MID-nya belum sama seperti Livina VL yang sudah color gitu ya. Ini masih MID model pixelated calculator gitu. Dan itu menurut gua highlight dari depan sini adalah kursi, sill plate, dan bagian head unit yang sudah memakai kamera 360 yang sangat canggih itu gitu. Di bagian belakang sini, pertama-tama yang kalian notice perbedaannya tentu lagi-lagi ada di sill plate di bagian pintu situ ya. Jadi sill plate-nya nggak cuma ada di pintu depan doang, tapi di pintu belakang juga ke bagian sill plate bertuliskan Livina yang terbuat dari aluminium. Oke lah, lumayan nice. Dan ke belakang sini, oke,
Ini rasanya duduk di baris kedua dari si Livina Sport Package. Ini udah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di sini gue nyisa ya sekitar 8 jarian lah ya, which is not bad untuk ukuran LMPV ini, masih salah satu yang cukup lega gitu. Dan highlight perubahan di belakang sini adalah tentu lagi-lagi joknya ya, karena joknya sama seperti di depan, dia udah dibungkus leatherette kombinasi warna coklat dan hitam dengan stitching warna merah di sini dan piping warna merah yang ada di backrestnya gitu ya. Lumayan racing. Selain itu, joknya juga masih mempertahankan ISOFIX tethering point di sini. Jadi kalau kalian pengen bawa keluarga, itu masih bisa taruh child seat di sini dengan cukup mudah. Dan kemudian jok depan ini, tadi kan salah satu yang cukup lucu dari Livina itu kan adanya berbagai macam pocket gitu kan. Dan ini walaupun dia udah jadi kulit, dia tetap masih ada pocket-pocketan di sini yang kayak dipisah-pisah. Ada pocket gede di bagian bawah. Di atas sini ada 2 buah pocket, yang sini untuk tablet, yang sini untuk handphone, kurang lebih seperti itu. Tapi sisanya, door trim masih sama, kemudian atas ini pun plafon masih sama dengan double blower seperti ini. Memang tidak ada hal lagi yang bisa highlight di bagian belakang sini. Semua masih sama persis dengan Livina VE. Dan kalau kita meninjau jok bagian belakangnya, ini kan memang dia one touch tumble gitu ya. Sebenarnya gue nggak akan demoin ini karena lagi-lagi sebenarnya dari jok kedua dan jok ketiga itu perbedaannya sama dengan yang VE. Bedanya cuman joknya lagi-lagi sudah dilapis dengan kulit, jangan nuansa merah-merahan di bagian situ. Sisanya kalau kalian pengen lihat gimana impresi duduk di belakang, kemudian fitur apa aja di belakang, kalian bisa tonton di bagian sini nih. Ini ada review Livina lengkap kita waktu itu, dan itu udah kita demoin sampai ke row ketiga. Dan bicara soal bagasinya, sama seperti row ketiganya, ini bagasinya pun masih tidak memiliki perbedaan dengan Livina yang biasa gitu ya. Jadi memang dia masih seperti ini. Terlihat perbedaannya cuma di bagian sini doang karena ini udah kukulitan gitu. Jok bagian row ketiga pun masih split 50-50 seperti ini. Kalau kalian pengen bawa barang, ini bisa dilipat dengan rata. Sampai jok kedua pun itu bisa dilipat untuk menjadi rata ke depan gitu ya. Sisanya, tempat penyimpanan lagi di bagian bawah sini. Ini cukup besar, kalian bisa taruh sepatu, segala macam di sini. 3 set sepatu bisa masuk ke sini. Ini pun masih bisa diturunin lagi. Seperti itu. Dan ini pun langsung menjadi bagasi yang setara dengan SUV medium lah. Jadi ini bagasi langsung menjadi lumayan besar. Walaupun teknologi kamera menjadi yang paling canggih di kelas LMPV, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Nissan Livina Sporty Package. Ini secara populasi dia kan hanya 100 unit, yang artinya dia bahkan lebih rare dibanding Expander Limited Edition gitu ya. Namun sayangnya, bedanya dengan Expander Limited Edition, dia nggak ada emblem limited, terus kemudian dalamnya juga nggak ada plakat atau apa-apa yang bikin mobil ini terasa limited gitu. Jadi yang gue sayangkan, populasi lebih rare dari Expander Limited, tapi tidak terasa rare bagi yang punya gitu ya. Kenapa? Karena emblemnya nggak ada dan hanya terlihat dari bagian merah-merah gini doang. Dan ini pun merah-merah, honestly. Kalian bisa bawa Livina VE ke tukang stiker dan bisa dikira orang yang limited. Katanya Livina Sporty Package, titisan Nismo and bla bla bla. Tapi kenapa cuma ditawarkan dengan transmisi 4-speed automatic torque converter yang terasa lumayan jadul ini? Padahal kalau ini juga ditawarkan dengan transmisi 5-speed manual seperti di Livina yang tipe bawah, menurut gue pasti akan lebih sporty. Dan yang paling banget gue sayangkan dari Livina Sport Package ini adalah warnanya. Kenapa? Karena dia cuma ditawarkan satu pilihan warna, hitam dengan kombinasi merah seperti ini. Padahal kalau kalian lihat contohnya ini atau ini, iya, kalau ini warnanya putih dengan kombinasi merah dengan gloss black seperti ini tuh Nismo banget. Karena Nismo tuh rata-rata mobilnya tuh putih dengan aksen merah gitu ya. Jadi harusnya ditawarkan dengan opsinya warna putih gitu, biar lebih dapat feel Nismo-nya gitu. Namun tenang, sebagai mobil yang limited edition bahkan lebih limited dibanding Expander Limited, tentunya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Nissan Livina Sporty Package. Selain yang gue bilang di review tadi, seal plate, kamera gitu-gitu, ternyata masih ada satu hal yang menjadi pembeda si Livina Sport Package ini dengan VE biasa, yaitu karpetnya. Iya, jadi dia datang dengan karpet khusus seperti ini, yang karpetnya tuh hitam dengan lining warna merah di bagian samping-sampingnya, jadi terasa lebih racing. Selain itu, seperti yang ditulis di ini ya, ini kan lembaran ini, genuine part. Jadi karpet ini bukan abal seperti
karpet TR di karet-karet gitu. Ini genuine part by Nissan yang ada tulisannya by genuine parts for top performance. Jadi secara nggak langsung kalau kalian beli karpet ini, kalian akan mendapatkan performa tambahan 20 horsepower mungkin. Kamera samping di sebuah mobil itu cukup biasa, dan biasa pada umumnya itu kan ditaruh di bagian bawah spion di sini ya. Ibaratnya tuh kayak di keteknya gitu, kayak di bawah spion di sini. Tapi untuk lokasi si kamera Livina Sport Package ini, itu tuh lucu kan, ada di bawah pedestal di bawah sini. Ini tuh kayak di under boob gitu. Jadi kayak di bawah sini ya. Lokasi yang cukup unik. Dan kalau amit-amit misalnya kalian spionnya dicolong orang gitu, ini hilang gitu ya, modul kameranya akan tetap aman di bagian bawah sini gitu. Jadi kameranya nggak ikut hilang. Ya oke lah. Tadi kan gue udah bilang kameranya cukup istimewa karena selain dia ada around view monitor, bahkan ada yang mobilnya yang 3D yang muter-muter gitu yang kayak BMW, itu cukup ajaib kan sistemnya. Tapi bahkan sampai the details itu bikin gue cukup terkagum gitu. Contohnya adalah guideline-nya. Nah ini kan ada guideline nih, dan ternyata guideline-nya itu dynamic. Iya, dia ngikutin arah puter setirnya gitu ya. Jadi ini bukan kamera asal tempel doang, dia benar-benar nyambung ke sistem lingkar kemudinya. Dan ini pun di sini nih trajektorinya kelihatan gitu ya kalau kalian pengen mundur gitu. Benar-benar sebuah sistem yang integrasinya terasa sangat baik. Kalau kita misalnya pindah ke D, nah ini di depan pun demikian gitu ya. Ngasih lihat kalian beloknya ke arah mana gitu. Dan bahkan kalau kita pencet di mode yang lain, ini kan top down. Di mode yang 3D misalnya, ini pun tetap kelihatan tuh ada guidance lainnya tuh kan, belok tuh. Jadi benar-benar sangat-sangat terasa seperti OM dan seperti built-in, nggak seperti kayak kamera tambahan plug yang ditempel udah gitu. Dan menurut gua untuk para owner Livina dan Expander, kalau seandainya kamera ini dijual terpisah, harus banget pasang yang seperti ini supaya bisa elevate perasaan premium dari Livina dan Expander kalian. Top kameranya. Iyaks. Jadi kurang lebih seperti itu tuh guys. Sedikit impresi kita mengenai si Livina Sport Package atau Sport Pack tahun 2020. Menurut gua walaupun ini Nissan tuh seolah kayak take advantage of Nismo styling for the sake of menjual Livina VE yang mungkin masih banyak stoknya gitu ya. Tapi secara overall ini merupakan penawaran yang menarik karena nggak cuma sekedar embel-embel styling doang, tapi teknologinya juga lumayan substansial, terutama di bagian kameranya yang kita suka banget. Itu kesannya bener-bener nge-elevate mobil ini supaya terasa makin mewah gitu ya. Dan tentunya untuk unit ini kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Endar dari Nissan TB Simatupang yang telah mengizinkan kita untuk ngulas si Livina Sport Pack ini, karena memang mobil ini tuh agak susah dicari gitu ya. Pertama-tama ini limited to 100 unit. Iya, jadi ini bahkan lebih limited dibanding Expander Limited yang 1000 unit gitu ya. Dan mobil ini itu dilepas dengan harga 265 jutaan gitu ya. Makanya masih cukup bersaing lah dengan teknologi dan desain yang menurut gua spicy version of Livina VE. Kalau kalian mencari Nissan, pengen konsultasi, pengen purchase, atau sekedar pengen test drive gitu-gitu, kalian bisa kontak Mas Endar yang Instagram dan kontaknya ada di bagian sebelah sini. Seperti itu. Jadi thank you banget ya Mas Endar, dan thank you juga ke Nissan TB Simatupang. Dan tentunya thank you juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknats Auto Jangki. Kepoin juga Instagram kami, Laknats_AJ ada di bagian sini, supaya kalian bisa terus update dengan review kita, dan tentunya kalian bisa partisipasi di 3 hal curious pada saat kita full review sebuah mobil gitu. So thank you banget bagi yang udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.